Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, Capitalist Market rally sebesar 0,34%. Dengan total market cap mencapai di 3,59 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 0,16%. Ini kayaknya kok seperti ini reject oleh resisten yang kita bahas di DCBT sesi kedua nih ya. Nah, maka pada hari ini alts cenderung lebih subur gitu ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, sekarang kita lihat dulu chart. Untuk chart, Bitcoin berhasil bertahan di atas dari 104.446. Which is itu adalah PR utama bagi Bitcoin. So, overall good. Ya, overall still good. Nah, tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa memantulkan Bitcoin sampai membuat higher high. Begitu. Karena seperti yang kita bisa di sini, 106.200-an ini adalah struktur resisten yang cukup kuat. Ini terbentuk di Desember pertengahan bulan kemarin ya. Dan kita bisa di sini dia sudah di reject ya, atau Bitcoin sudah di reject sebanyak 6 kali oleh struktur resisten ini. Begitu. Jadi ya ini PR selanjutnya lah begitu. Tapi untuk sekarang fokus dulu mempertahankan support ya. Begitu ya. Pertahankan dulu support, nanti udah ketemu momentumnya baru coba lagi. Begitu. Nah, kalau sampai coba lagi masih ke reject, wah, ini harus sedikit lebih khawatir kita mungkin ya, karena udah 6 kali sih nggak main-main gitu ya, ke reject oleh satu resisten 6 kali itu nggak main-main. Oke, jadi itu kurang lebih PR untuk Bitcoin. Sekali lagi gue ulang ya, PR Bitcoin adalah sekarang pentingnya adalah bertahan dulu deh, jangan yang aneh-aneh. Bertahan dulu di atas dari 104.400-an. Kalau nih udah nahan sebagai support gitu berkali-kali, nah para traders akan melihat ini sebagai oke, ini support yang cukup bagus juga. Sama seperti di sini, resistennya cukup bagus. Nah, tinggal retest lagi ke atas. Nah, kalau ke atas reclaim, ya udah, artinya supportnya menang. Begitu. Tapi kalau si resistennya masih belum mau ngalah juga, ya mungkin bisa mantul-mantul atau bahkan jebol. Begitu. Jadi ini adalah duel antara 104.446 dengan 106.238. Begitu. For now, ya resisten lebih kuat kelihatannya karena sudah nge-reject 6 kali. Tapi ya makanya kita tinggal tunggu aja. Kalau selama Bitcoin bisa terus bertahan di atas dari 104.400, itu juga menunjukkan ke para traders, ya para investors bahwa ini juga bukan cuma support sembarangan, tapi support yang kuat juga, gitu. Ya, oke. Next indeks dolar ya ini masih belum ada ya, atau lebih tepatnya belum ada data baru lah, begitu. Karena ini hari Minggu, begitu. Kita lihat besok hari Senin apakah daily close-nya masih di bawah dari EMA 50 atau enggak. Begitu ya, tapi overall kita bisa di sini mulai ada pelemahan tren, dia mulai membuat lower low, lower high, nah lower low lagi begitu ya. Oke, untuk Bitcoin dominance ya sesuai dengan yang tadi di depan ya benar ke reject ternyata ya, ke reject oleh resisten 59 kita bulatkan ya, ini nanggung 58,99. Tinggal kita lihat apakah dia akan retest sampai ke 58,59 atau tidak ya. MA20 di daily juga semakin mendekat nih ya, semakin mendekat ke harga running sekarang dan kita tinggal lihat aja apakah dia akan mulai menjadi support atau tidak untuk Bitcoin dominance ya. Tapi ya apa namanya lagi-lagi kita harus coba terus perhatiin aja balance sheet sih ya. Balance sheet masih dalam kondisi yang terus turun terakhir begitu ya. Jadi ya selama dia masih terus turun, possibility-nya untuk apa kasarnya ya, untuk kita terjadi altcoin season tuh masih lumayan susah begitu. Karena kenapa gini? Kita kondisinya itu balance sheet-nya turunnya tuh signifikan, ya signifikan dan konsisten turun. Nah, kalau kayak di 2000 sini nih. Kalau kayak di 2000 berapa ya? 2016 gitu ya. 2015 2016 ini ada turun tapi lebih flat gitu. Ya kalau lebih flat kayak gini masih bisa altcoin season dan bahkan kalau lihat ini dropnya pun saat terjadi ada rally kecil-kecilan gitu balance sheetnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita dalam kondisi yang seperti ini, nah terjun payung juga kayak gini nih, terjun payung, ya lu bisa lihat sendiri Bitcoin dominance, ya dia berkuasa.
Tapi waktu mulai balance sheet bergeser ya dari QT ke QE, nah disitulah mulai subur altcoin season tuh ya. Jadi ya sekarang kan kita kondisinya lebih mirip kayak di sini dong ya dibandingkan dengan di sini. Ya kita ambil aja faktanya. Faktanya ini lebih mendekati seperti di sini instead of ini. Begitu. Jadi ya sudah kita dari pattern yang kita punya tinggal kita tunggu sampai mulai terjadi ini gitu ya QE. Kapan bang? Ya nggak tahu. Gue bukan Jerome Powell. Kalau lo punya nomor telepon Jerome Powell boleh tanya, bang kapan bang? Gitu ya. Gue udah pengen altcoin season nih. Ya dan ya mungkin kalau secara politik kita tahu sih Trump juga mulai mendukung, bukan mendukung lah, mendorong the Fed untuk melakukan QE. Apakah the Fed akan takluk ya, dengan influence Trump? We'll see ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke news. Tapi sebelum kita masuk ke news, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dan pada hari ini mereka sedang mengadakan event Imlek ya. Nah, eventnya seperti apa? Ada namanya apa dulu deh? Namanya adalah Imlek Pembawa Harapan. Ini berlangsung dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 28 Januari. Ya, total hadiahnya sebesar 1.888 CET. Begitu. Dan ini bisa dibilang adalah event lanjutan dari yang ini nih ya. Jadi lu bisa lihat ke CoinX Indonesia. Sebelumnya itu ada event yang berhubungan juga dengan Imlek. Namanya adalah kuis-kuis cuan-cuan ya. Nah ini dari tanggal 21 sampai 24. Kali ini adalah event yang masih sangat baru. Bahkan sampai belum dia post di X mereka ya. Apakah ini berita eksklusif dari TCI? Ya maybe lah. Tapi intinya nanti akan ada post seperti ini ya. Cara kerjanya seperti apa? Ini adalah suatu event repost and tweet lah begitu ya, dimana kita tinggal membagikan prosperity goals kita. Ini lebih gampang. Kalau sebelumnya kan lo quiz nih bentuknya ya, lo harus ngerti ya. Kalau lo mungkin bukan keturunan Cindo mungkin bingung ya, ini berapa jumlah kalender Tiongkok, ya bisa googling sih. Tapi mungkin kalau orang yang memang asli Cindo mungkin langsung tahu begitu ya, walaupun jujurnya gue nggak hafal sih. Oke, tapi untuk event yang ini lebih gampang ya. Event ini lu tinggal berikan prosperity goals begitu ya. Jadi harapan ya, harapan kemakmuran lu seperti apalah begitu ya. Lu tinggal nanti reply ya. Lalu lu tag 3 temen lu, dan tentunya selain dari itu ya lu harus juga follow, like, dan juga repost tweet yang nanti akan keluar di sini ya. Kalau yang sebelumnya ini nanti akan keluar lagi ya, bentuknya dengan poster seperti ini. Terus sekali lagi tinggal like, repost, dan juga tweet ya. Dan reply ini dengan hashtag CNYCoinX ya, dan juga tag 3 temen lo. Ya sekali lagi gunakan hashtag CNYCoinX dan juga Kongsi Facai ya. Hashtag Kongsi Facai. Lalu lo tinggal isi prosperity goals lo. 5 harapan terbaik akan mendapatkan yaitu 1.888 CET, dan ini akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 28 Januari. Percis seperti di sini nih ya, lu bisa lihat di sini kan ada diumumkan siapa saja pemenangnya ya. Nah udah gitu ya, ini basically event lanjutan dari inilah begitu. Jadi buat lo yang tertarik tinggal tunggu aja ya, posternya keluar nanti di CoinX Indonesia. Kurang lebih seperti inilah bentuknya ya. Nah nanti tinggal lu like, repost, and retweet ya. Udah gitu tinggal tag 3 teman-teman lo. Sekali lagi isi dengan prosperity goals ya, dengan hashtag CNYCoinX dan juga hashtag Kongsi Facai begitu ya. Oke, itu kurang lebih event yang sedang berjalan di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Karena di CoinX kita bisa melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah seperti newcomers eksklusif, di mana kita bisa mendapatkan sampai 100 USD worth of newcomers gift. Dan banyak lagi ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan sekarang kita akan masuk saja langsung ke newsnya. Untuk newsnya ini berhubungan dengan Vitalik Buterin, yaitu founder dari Ethereum ya. Nah sekarang dia ternyata mempersiapkan transformasi dari Ethereum untuk menarik Wall Street. Bagaimana strateginya? Kita langsung bahas aja ya. Nah jadi Vitalik Buterin ini pencipta, founder dari Ethereum Foundation ini dikabarkan akan bekerja sama dengan sebuah startup yang tujuannya adalah untuk memasarkan Ethereum ya. Jadi memasarkan Ethereum sebagai cryptocurrency terbaik untuk Wall Street begitu ya. Nah ini tepatnya itu dia kerjasama sama Etherealize begitu. Nah seperti yang kita tahu memang Ethereum ini secara adopsi maupun secara gains cenderung di cycle ini belum terlalu besar ya.
hype-nya belum kebentuk lah begitu. Nah, mungkin dengan adanya kerjasama dengan si Etherealize ini, Ethereum bisa lebih diadopsi oleh oleh Wall Street dan mungkin bisa performa lebih baik. We'll see ya. Tapi ya memang bisa dibilang Ethereum di cycle ini cukup banyak dibombardir oleh para pesaingnya. Salah satunya yang paling kuat adalah Solana, gitu. Dimana di cycle ini orang-orang cenderung lebih banyak menggunakan Solana untuk nge-mint, mungkin nge-mint tokens, lalu juga untuk bikin project games dan lain-lain itu banyaknya di Solana, begitu. Nah, mungkin dengan ini dia bisa membuat membuat bisa dibilang demand-nya untuk orang-orang ngedevelop lagi di Ethereum bisa semakin besar ya. Tapi ya lagi-lagi, we'll see apakah ini berhasil atau enggak, begitu, dan apakah Wall Street tertarik nggak nih sama Ethereum ya nanti setelah dipasarkan lah oleh si Etherealize ini ya. Oke, itu kurang lebih newsnya ya. Selanjutnya kita geser dulu ke economic calendar untuk bukan hari ini ya, tapi untuk minggu ke depan ya. Jadi 1 minggu ke depan, seperti biasa kita lakukan di hari Minggu karena hari Minggu ya biasanya santai, nggak ada data-data penting ya. Langsung aja, tanggal 27 Januari hari Senin dari US, kita akan keluar new home sales. Tanggal 28 Januari hari Selasa dari US, kita akan keluar durable goods order. And then kita keluar juga CB Consumer Confidence. Itu tanggal 28. Sekarang tanggal 29 Januari hari Rabu dari US kita akan keluar data ini ya, crude oil inventories ya, crude oil inventories dan juga udah beres tuh. Kalau di hari hari Rabu ya, Rabu cuma satu aja crude oil inventories. Hari Kamis, wah siap-siap nih ya. Biasa memang hari Kamis tuh paling padat ya. Kita akan keluar FOMC statement, ada juga the Fed's interest rate decision, dan juga FOMC press conference ya. Ini siap-siap dicatat tanggal segini, tanggal 30 Januari subuh jam 2, ada possibility bisa terjadi extra volatility karena ya ini berhubungan sama keputusan the Feds nih mengenai interest rate. Begitu. Jadi ya silahkan dicatat. Ini gue curiga malamnya juga gila nih ya. Malamnya malah lebih gila daripada biasanya nih. Keluar GDP juga. Keluar GDP, initial jobless claim. Ya, gila ya. GDP, initial jobless claim, dan juga Bank Jerome ya. Wah, siap-siap deh tanggal 30 Januari. Boleh dicatat di kalender ya bahwa ini mungkin bisa menjadi tanggal yang cukup volatile begitu. Jadi ya kita tunggu deh ya tanggal mainnya tanggal 30 Januari. Next. Jumat tanggal 31 Januari dari US kita akan keluar data Keluar data Core PCE. Ini juga nggak main-main, penting juga ya ngomongin soal inflasi soalnya nih ya. Jadi Core PCE, lalu akan juga keluar Chicago PMI. Jadi berbeda banget nih sama minggu ini ya. Minggu depan padat dari Senin sampai Jumat terus dibombardir dengan data-data penting dan ya extra volatility. Jadi siap-siap ya, siap-siap. Minggu depan akan vibe-nya mungkin cukup berbeda dibandingkan dengan minggu ini yang lebih santai begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit. Untuk buy limit kita bisa di sini Bitcoin sudah terjadi retest pertama di angka 104.446. Artinya kita bisa pasang limit posisi long di angka 104.446 karena kalau terjadi retest kedua kita buka posisi long dan target TP posisi long kita di angka 106.238 ya. Itu untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya di angka 104.446, lalu 101.247 dan MA20 di 100.000 pas deh ya. Di 100.000 pas itu bisa menjadi buy limit ketiga ya. Dan kalau kita ngomongin buy limit secara spot itu untuk DCA artinya ya, untuk para newbies itu artinya adalah untuk kita beli ya, kita beli secara ya langsung secara spot gitu ya. Oke, next Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita kena target TP. Udah dari kemarin sih sebenarnya ya. Retest 1, retest 2 kena MA20 dan kita profit sebesar berapa nih? Kita profit sebesar 1%. Not bad ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini daily close-nya sedikit di atas dari MA20 dan hari ini pun opennya langsung di atas MA20, maka nggak ada setup short ya. Langsung aja ke posisi spot. Untuk posisi spot, ini jujur lumayan dekat nih, 3.300 sama 3.280. Lo boleh pilih deh ya, lo boleh pilih yang mana lo mau akumulasi di MA20 atau di 3.280.
Lalu bisa juga di BSB atas nih kayaknya berapa kali lumayan nahan nih sebagai support ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini juga boleh pertimbangkan di angka 3.208 dan di 3.158,8 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT pada hari ini ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua seperti biasa akan mengingatkan para newbies ya bahwa ya market itu ya memang banyaknya masa-masa boring jujur. Kalau lo lihat ya kripto itu banyaknya masa-masa boring. Orang ngerasa wah market gak kemana-mana nih. Wah kacau nih kripto. Gak kayak cycle sebelumnya. Siapa bilang? Cycle sebelumnya pun banyak masa-masa boring ya. Lo lihat di sini nih. Boring ya. Masa-masa boring. Nih berapa lama di sini ya? Berapa lama? Nih lu cek sendiri ya. Dari sini ke sini itu 81 bar, 81 hari berarti ya. Nah, udah ngedrop ke sini. Ngedam setelah terjadi ya inilah ya, ini kasarnya banyak yang ngomong ini cepetan ujung-ujung butuh koreksi. Nah, waktu di masa-masa ini ya, ini masa-masa yang nggak enak membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, sempat membuat sedikit higher high tapi dibanting lagi. Ini berapa lama? Ini berapa lama? Nih, 63 hari. Gitu. Jadi memang banyaknya di market itu masa-masa boring ya. Yang begini tuh nih masa-masa seperti ini tuh nggak terlalu sering. Lebih panjangnya tuh masa-masa menunggu ya. Menunggu. Lalu mana lagi ya menunggu. Ya memang seperti itu. Itu makanya kenapa gue bilang orang yang nggak sabaran tuh bakal mati di market. Karena memang market kripto orang berpikir wah ini pokoknya bakal terus ngepump ya. Pokoknya up only, ya nggak ada down. Siapa bilang ya? Ini minus berapa? 37, minus 33, minus 34. Begitu. Sekarang baru dikasih minus berapa sih? Coba kita lihat ya. Bitcoin tuh baru dikasih minus berapa? Ya. Kita dari pucuk, ya, dari pucuk kemarin sampai ke sekarang tuh minus baru tipis. Baru berapa? 3%. Begitu. Lu mau coba tarik dari mana? Tarik kemarin di sini sampai ke paling bawah nih sini. Cuma berapa? Cuma 17. Lu lihat yang sebelum-sebelumnya 30, 40, 30, 40. Sekarang tuh udah lebih gak terlalu deg-degan nih banding dulu jujur. Ya. Nah tapi mungkin buat orang-orang yang baru masuk cycle ini, ya ngelihat ke masa lalu tuh cuma begini. Oh kecil, dropnya cuma kecil. Padahal dia gak coba ngecek. Ini tuh minusnya gede. Ya. Ini minusnya sampai 28%. Gitu. Dan yang lain-lain tuh minusnya jauh lebih besar. Begitu. Jadi sekali lagi gue ingatkan, di market itu memang banyak masa-masa seperti ini. Masa-masa menunggu, masa-masa yang enak untuk ngapain? Akumulasi. Tapi ironisnya orang-orang di masa-masa yang begini, ya masa-masa menunggu, masa-masa yang banyak kasarnya ketidakpastian, media juga macem-macem lah newsnya, ada yang bullish, ada yang bearish. Nah jadi orang banyak yang nggak berani buat akumulasi. Gitu malah maki-maki, wah gimana sih, katanya bakal ngepam. Begitu. Ya jadi sekali lagi untuk para newbies, ya memang kita harus bersabar dan melakukan akumulasi aja, as simple as that. Dan buat lo yang sudah bareng-bareng terus melakukan akumulasi, mungkin sekarang mulai kerasa kan ya. Mulai kerasa nih. Buat lo yang akumulasi di 104.000, 101.000, 100 berapa nih? 99.000, 98.000. Kemarin kan dapat nih sampai paling rendah tuh sampai ke 89.000. Gitu. Nah, itu gimana? Asik kan? Iya asik. Gitu. Stres nggak? Enggak stres. Nah ya kayak gitu. Ya kenapa makanya gue bilang DCA itu menurut gue tuh lebih superior dibandingkan cara lain. Karena apa? Ini bisa dari orang paling newbie nggak ngerti apa-apa sampai orang yang udah sangat mengerti market pun dengan DCA sama-sama bisa profit. Begitu. Ya jadi buat lo para newbies bersabarlah ya karena market itu isinya bukan cuma beginian doang nih. Bukan cuma ngepam doang, bukan cuma begini, wah gila kripto ya luar biasa profit ya. Nggak cuma beginian, isinya itu juga banyak yang begini, yang nggak enak gitu. Lama, kok nggak kemana-mana sih bang, kok nggak kemana-mana bang ya. Ini cuma ngerayap, ya biarin. Ngerayap lu tinggal akumulasi. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah.
nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.